Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya, para pemirsa Samawa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Juni Saputra, dan kita akan bersama-sama dalam satu acara Samawa, Sakinah, Mawadah, Warahmah. Untuk para pemirsa yang setia selalu bersama Samawa, jangan kemana-mana, karena selama 30 menit ke depan kita akan kembali membahas satu tema, tetap dengan istri yang solehah, tapi dengan subtema yang berbeda, yaitu sholat khusyuk yang dijalankan oleh para ibu-ibu istri yang solehah. Bagaimana dan seperti apa cara mengatasi sholat agar sholat kita menjadi khusyuk? Kita akan membahasnya bersama seorang narasumber, tetap bersama Bunda Arum. Assalamualaikum Bunda Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Walafiat, alhamdulillah. Begitu juga dengan insya Allah para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam kabar yang baik dan dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, kembali sambil santai, ya sambil duduk dengan dengan ditemani oleh kopi atau mungkin teh manis. Anda tetap menyaksikan Samawa, Sakinah, Mawadah, Warahmah, dan tetap untuk Anda setia pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe acara ini, karena insya Allah kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan yang sudah like, share, komen, dan subscribe acara ini, insya Allah berikan berkah umur yang panjang, Allah berikan berkah rezeki yang berlimpah, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita juga menerima untuk para pemirsa yang ingin berinteraksi melalui nomor WA, jangan lupa silahkan untuk yang sekedar ingin bertanya atau mungkin konsultasi mengenai satu tema kita ini, yaitu tentang istri yang solehah, bisa langsung menghubungi nomor telepon 0812 8501 2171. Saya ulangi 0812 8501 2171. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Samawa, Sakinah, Mawadah, Warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa di seluruh tanah air, Bapak Ibu, kaum remaja putra dan remaja putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali di channel Samawa, Sakinah, Mawadah, Warahmah. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat panjang umur, nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat ilmu, dan nikmat kemenangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Apabila engkau bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Tetapi apabila engkau ingkar, ingat azab Allah sangat pedih. Demikianlah firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, kaum remaja putra dan putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas kembali, yaitu istri yang sholihah bagian kelima, dengan subtema sholat khusyuk yang dilaksanakan oleh
ibu-ibu istri solihah. Tak lupa salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada umatnya yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Yang artinya, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Baiklah ibu-ibu istri solihah, kaum remaja putra dan putri, mari kita akan membahas hadis Rasulullah yang berkaitan dengan istri solihah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sholati mar'atu khamsaha wa asomat zahruha wa ata'at zawjaha wa hafidhat farjaha dakhalat min ayyi abwabil jannati sa'at." Apabila seorang istri mengutamakan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan, dan taat kepada suaminya, dan mampu menjaga kemaluannya atau kehormatannya, Allah akan memasukkan ke dalam surga lewat pintu manapun yang ia kehendaki. Ya, ibu-ibu istri solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah ibu-ibu menghias ruang tamu? Dan sudahkah ibu-ibu menghias meja makan? Dan sudahkah ibu-ibu berpenampilan menarik secantik mungkin menunggu suaminya pulang ke rumah agar suaminya selalu semangat dan bahagia? Tentunya sudah. Itulah kehebatan para ibu-ibu istri solihah. Pemirsa yang berbahagia, nanti kita lanjutkan pembahasan tentang salat khusyuk yang dilaksanakan oleh ibu-ibu istri solihah. Maka tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih untuk Bunda Arum. Baru sedikit mengenai penjelasan tentang istri yang solehah dalam pelaksanaan sholat yang khusyuk. Dan kita akan membahas lebih dahulu lagi mengenai kekhusyukan dari seorang istri yang solehah menjalankan sholatnya. Jadi sambil santai, ya, sambil mendengarkan dan melihat begitu luar biasanya informasi yang disampaikan oleh Samawa Channel. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Samawa, Sakinah Mawaddah Warahmah. Ya, kembali masih bersama acara Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah, dan masih tetap bersama saya Jimmy Saputra, dan masih tetap bersama narasumber kami Bunda Arum. Dan iya, pada episode yang lalu, di episode keempat, kita membahas tentang bagaimana khusyuknya istri-istri solehah menjalankan sholatnya. Dan di episode keempat itu kita sudah membahas ada 6 makna batin. Nah, ini 6 makna batin ini apa aja? Kita akan langsung tanyakan kepada Bunda Arum, ya, narasumber kita, yang insya Allah akan memberikan penjelasan mengenai 6 makna batin yang harus dihayati saat kita menjalankan ibadah sholat supaya khusyuk, Bunda. Silakan, Bunda. Ya, pemirsa, Bapak Ibu, kaum remaja putra dan remaja putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, jadi ini adalah pembahasan tentang salat khusyuk yang dilaksanakan oleh istri yang solihah dan bagaimana kiat-kiatnya di
Di dalam kitab Tazkiyatun Nafs Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali di sini dijelaskan ada 6 makna batin yang bisa kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, yaitu yang pertama yaitu kehadiran hati. Jadi karena hati penting ya, episode yang lalu sudah dijelaskan hadisnya, hati itu paling penting yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua itu tafahum atau kefahaman. Yang ketiga itu takzim atau rasa hormat. Yang keempat haibah atau rasa takut, tapi rasa takut di sini bersumber dari rasa kehormatan atau rasa memuliakan kepada Allah. Yang yang kelima adalah raja atau harap. Kemudian yang keenam haya atau rasa malu. Mari kita bahas bersama-sama dengan Mas Judi. Ya, ada 6 makna batin yang harus kita hayati supaya kita bisa mencapai kekhusyukan yang sempurna dalam sholat tentunya. Karena kita tahu Bun bahwa untuk mencapai suatu kekhusyukan dalam pelaksanaan ibadah sholat itu sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan nanti kita bahas yang 6 makna batin ini, para pemirsa lebih paham. Amin. Ya, silakan Bun. Kita bahas satu persatu. Ya, tadi yang pertama ada kehadiran hati. Kehadiran hati ya. Jadi untuk mencapai supaya hati kita hadir dalam sholat supaya kita bisa khusyuk, itu saya pernah baca di para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya, ulama sufi. Itu pernah ada Abu Hisam bertanya kepada sahabatnya yang sesama ulama sufi, wahai Abu Hatim, bagaimana cara antum sholat supaya bisa khusyuk gitu. Kemudian beliau menjawab, ya saya pertama kali saya mengambil air wudhu dengan penuh kesempurnaan dan ketenangan. Setelah saya berdiri di atas tempat sholat, itu seakan-akan di depan saya itu sudah ada Ka'bah. Kemudian di sebelah kanan saya ada surga, sebelah kiri saya ada neraka, kemudian di kaki saya ada sirat tahu ya, siratul mustaqim ya, jembatan ya, jembatan. Kemudian di atas saya ada malaikat pencabut nyawa, dan seolah-olah sholat itu yang terakhir seperti sholat kita yang terakhir ya. Iya, jadi begitu menghadirkan hati karena kita fokus. Jadi dengan mulai wudhu, makanya kita kalau sudah berwudhu misalnya ada yang ngajak ngobrol itu kita tolak karena nanti sholat khusyuknya nanti rusak. Iya, jadi habis wudhu misalnya ada telepon, lebih baik tidak diangkat. Kalau misalnya diangkat kemudian ngobrol ya harus wudhu lagi. Tapi lebih baik kalau sudah wudhu itu sudah niat mau sholat. Jadi supaya hati itu bisa hadir seperti itu. Jadi artinya kita menghadirkan hati di sini itu pemirsa. Jadi seolah-olah nih kita ini diperhatikan sama Yang Maha Khalik nih, sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa bahwa di depan sudah ada Ka'bah, samping kanan sudah ada surga, samping kiri ada neraka. Di bawah seolah-olah kita sedang ingin berjalan di jembatan Siratul Mustaqim yang tipisnya seperti selai rambut ya Bunda ya. Kemudian di atas kita ada seolah-olah kita merasa sholat kita ini adalah sholat yang terakhir. Jadi kita tuh betul-betul menghadirkan hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan yang lain. Itu yang pertama. Mudah-mudahan ini pemirsa paham ya. Mudah-mudahan bisa meniru para tabi'ut tabi'in atau ulama sufi ya. Betul, tapi butuh waktu kayaknya. Ya Bun ya. Makanya kita simak aja dulu, mudah-mudahan para pemirsa lebih paham. Artinya
perlu step by stepnya Bun ya, Iya. untuk mencapai sesuatu yang Iya. khusyuk ya dalam sholat. Nah yang kedua Bun, ini ada satu yang menarik nih, tafahum, Iya. artinya kepahaman. Itu maksudnya gimana Bun? Ya, jadi kita melaksanakan sholat itu harus paham dari bacaan Al-Quran dan bacaan yang ada pada dalam sholat. Misalnya kita kan pertama kali kita fokus kepada tadi yang katakan ulama sufi tadi ya, kiblat Ka'bah gitu ya. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144, 149, 150 itu disebutkan fawalli wajhaka satral masjidil haram ya wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satral. Jadi palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram di mana saja engkau berada, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Itu ingat ya, ingat. Kemudian begitu baca istiftah Ya. itu kita sudah fokus di dalam hati, jadi memahami, di dalam hati memahami, jadi tidak ngomong. Jadi yang dibacakan itu kalau istiftah kan memang di dalam hati ya. Jadi ini wajah tu wajhillahi fatrus samawati wal ardh itu kan hanifan muslimah wa man muslim. Kita dipahami aja di dalam hati, kami hadapkan muka kami ke zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifah muslimah, dan kami berlaku lurus dan memberi keselamatan. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Tuhan semesta alam. Itu dipahami di dalam hati. Jadi di bibir tidak ngomong, tapi dalam hati. Kemudian membaca Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, juga di dalam hati dipahami. Aku berlindung diri kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Mulai Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila kita memahami itu dari mulai takbir ya sampai salam, itu hati kita terfokus kepada kiblat Ka'bah, maksudnya menghadap zat yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah menjawab. Soalnya di sini Alhamdulillahirabbil alamin kan segala difahami di dalam hati, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah menjawab, hambaku memujiku. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku mengagunganku. Itu jadi Allah selalu menjawab. Makanya kan sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai selesai Allah menjawab. Ini adalah dua bagian sholat antara aku dan hambaku itu. Jadi sebagian aku dan sebagian hambaku, dan apabila hambaku meminta apa saja ya Allah mengabulkan, gitu maksudnya. Iya Bun, karena isi dari Al-Fatihah itu sendiri sebagian itu pujian, sebagian lagi doa. Betul nggak Bun? Betul. Ya kan, yang pertama tuh pujian tuh Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah dari iyyaka na'budu sampai ini itu doa. Iya, Ya kan? betul. Berikanlah kami jalan yang lurus seperti jalan orang yang sebelumnya, gitu Bun. Jadi memang betul ada komunikasi antara kita dengan Allah. Iya, Betul. jadi sholat ini dibagi menjadi dua, yang satu bagian aku, yang satu bagian hambaku. Jadi apa yang hambaku minta, maksudnya Allah akan mengabulkan itu. Jadi sudah pasti Fatihah itu kan sudah khusyuk ya, karena kalau dalam iman Islam ihsan ya kan, kalau sholat itu harus nyampe, ilmunya harus nyampe ke ihsan. Artinya pada saat Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril kan ditanya, apakah iman itu? Rasulullah menjawab. Apakah Islam itu? Rasulullah menjawab. Apakah ihsan itu kan Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaha tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi apabila
beribadah, maka Allah melihat kita. Tetapi sekalipun kita nggak melihat Allah, pasti Allah melihat. Akan melihat. Ya, fa'ilam takun fa'innahu yarokai. Ya Bun, untuk pemahaman ini barangkali ada nggak Bun perbedaan antara kalau kita melaksanakan sholat sendiri dengan kita melaksanakan sholat berjamaah. Artinya kalau misalkan sholat berjamaah pasti ada beberapa bagian yang kita hanya cuma mendengarkan. Misalkan doa iftitah kita juga baca. Nah setelah imam membacakan Al-Fatihah, kita kan hanya mendengarkan saja ya Bun ya. Atau mungkin ada nggak sih, boleh nggak sih kita melafalkan sesuatu? Atau mungkin saat imam membacakan Al-Fatihah, kita mencoba untuk menerjemahkan gitu. Ya. Atau bagaimana? Iya. Supaya itu membuat kita khusus juga, pikiran kita nggak kemana-mana gitu Bun ya. Iya. Kalau Fatihah itu kan rukun sholat ya. Betul. Jadi kalau kita ngikutinya Imam Syafi'i itu, begitu imam membaca Al-Fatihah kita mendengarkan, begitu imam amin kita langsung membaca sendiri. Jadi pada saat imam membaca Fatihah ya kita memahami dalam hati, maknanya gitu ya, memahami maknanya. Jadi kalau misalkan ada nggak sih Bun, mungkin tanpa sepengetahuan saya, ada mungkin bacaan yang boleh kita baca selain kita mendengarkan bacaan dari imam, ya ada nggak gitu yang boleh kita baca selain itu? Ya ini misalnya imam baca surat apa kita ikuti, nggak boleh kita ikut baca sendiri. Kalau surat kita makmum, kan sudah niatnya makmum ya. Untuk Al-Fatihah itu ya tadi ya. Iya. Tapi nanti kalau misalkan imam membacakan surat yang lain, baru kita membacakan. Kita dengar itu apa ya ikut. Kalau makmum ya boleh, karena kita makmum kan boleh mendengarkan, boleh ikut baca. Kalau surat ya. Surat ya. Tapi kalau Fatihah kita harus baca, tapi setelah imam membaca selesai. Makanya kan imam seringkali kalau ngimami kan amin, kan tidak langsung Bismillahirrahmanirrahim langsung surat, kan tidak. Betul. Ngasih waktu gitu sedikit jeda ya. Iya, itu untuk memberi waktu makmumnya membaca surat Al-Fatihah. Berarti dengan kata lain, kalau imam pas baca Al-Fatihah kita hanya mendengarkan dan menyimak saja. Barangkali kalau misalnya kita bisa mengartikan maknanya, itu malah lebih bagus. Itu akan menghindari pikiran kita dari yang lain-lain ya Bun ya. Iya, kecuali kalau memang memahami arti. Betul, memahami artinya. Tapi kalau misalkan tidak memahami artinya, mudah-mudahan dengan kita mendengarkannya pun kita bisa tetap fokus gitu ya Bun ya. Tidak memikirkan yang lain ya. Ya sudah, kita biasanya mendengarkan boleh, Iya. apa ngikut baca juga boleh. Iya. Surat yang penting kita bacanya harus benar sesuai dengan ini ya tajwidnya ya, hurufnya. Jadi Betul. sampai Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi juga hati kita memahami. Subhana Rabbiyal A'la juga hati kita memahami. Betul. Kemudian yang iktidal sami Ya. Allahu liman hamidah Rabbana lakal itu juga hati kita memahami. Allah Maha segala puji itu kan. Betul. Wahai Tuhanku, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sebelum dan sesudahnya itu kan. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi juga dipahami maksudnya Allah Tuhan yang maha tinggi dan kami memujinya sampai 3 kali kan. Kemudian doa yang penting lagi itu doa di antara dua sujud. Ya, Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'futu. Doa 8 itu mungkin yang Allah tadi katakan, sholat ini dibagi menjadi 2, yang satu untukku, yang satu untuk hambaku. Kemudian mungkin doa itu apabila hambaku meminta itu kan, itu yang pada saat doa di antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni itu artinya ya Allah ampunilah dosa kami itu kan. Kemudian tambahkanlah kekurangan kami, tingkatkanlah derajat kami itu kan. Berilah kami rezeki, berilah kami hidayah, berilah kami kesehatan, maafkanlah kami itu kan. Itu 8 macam permohonan kami yang berdoa kepada Allah. Dan itu Bunda tanpa disadari, orang-orang kadang-kadang suka melaksanakan itu buru-buru ya. Ya, Mereka tidak sadar bahwa itu adalah doa. Dan doa di antara 2 sujud itulah doa yang
paling istilahnya paling mustajab ya, apa maksudnya ada ke inian gitu loh, ada suatu keistimewaan Bun. Iya, betul. Mudah-mudahan suatu saat kita akan bahas masalah ini ya Bun ya, karena bahas masalah doa di antara doa di antara dua sujud ini luar biasa ya Bun ya. Baik, kita kembali ke 6 makna batin yang harus kita hayati untuk mencapai kekhusyuan dalam sholat. Ini yang ketiga ada takzim atau rasa hormat. Gimana? Iya, takzim. Kita kalau melaksanakan sholat otomatis kita kan menghormat kepada Allah ya. Betul. Ya kan, karena Allah kan adalah Raja Mahadiraja itu. Jadi kita dengan apa namanya tunduk patuh sambil hatinya memahami, kita hormat kepada Allah. Jadi kan kalau orang sholat kan nunduk ke sajadah ya. Betul. Jadi nggak ada sholat orang waktunya Udah enggak gitu ya. Udah. Karena kita hormat kepada Allah, itu yang dikatakan takzim, rasa hormat Takzim. kepada Allah. Ini ada kaitannya dengan poin yang keempat Bun, haibah atau tunduk dan patuh ya. Iya. Jadi memang antara takzim dengan haibah ini kalau kita bilang 11-12 ya, rasa hormat atau Rasa tunduk ya, takutnya takut karena tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kasus seperti ini. Orang untuk mencapai suatu kekhusyuan, kadang-kadang dia sampai mohon maaf, sholatnya kayak memejamkan mata. Saat membaca gitu, dia saking pengen khusyuknya, itu boleh apa enggak Bun? Ini ada biasanya kalau memejamkan mata itu tidak disadari, jadi nggak disengaja. Betul, iya. Karena saking khusyuknya, Saking dia kita kepengen menghadap kiblat Ka'bah, menghadap Zat yang menciptakan langit dan bumi, kita saking khusyuknya, saking tunduk dan patuh, jadi tidak disadari mata itu merem. ya. Iya, tapi kalau niat merem saya rasa enggak ya. Kalau Iya, diniati kalau niat. sama sholat sama matanya merem itu enggak. Enggak, pasti karena membaca saking khusyuknya. Saking khusyuknya, betul. Tanpa sadar, jadi mata kita melek, tapi mata kita merem, mata batin yang melek. Melek. Itu mungkin seperti itu. Betul. Jadi tanpa disadari itu. Kalau misalnya diniatkan saya mau sholat nanti saya mau merem, Merem. itu ya nggak boleh. Jadi hukumnya tidak apa-apa sepanjang itu tidak disengaja. Ya, Mungkin begitu ya Bun ya. Iya. Karena sama kayak dalam hal kita mendendangkan misalkan sholawat atau apa, kalau kita menghayati sholawat itu sendiri kan saat kita mendendangkan pasti kita akan merem juga ya Bun ya. Iya. Tanpa kita sadari, betul Iya. kan? Itu sah-sah aja berarti ya Bun ya. Berarti boleh-boleh aja asalkan jangan disengaja pemirsa ya. Jadi jangan disengaja sholatnya saya niat sholat sambil merem gitu, nggak mungkin kan? Iya, kalau yang penting jangan diniatkan dan sholat sambil merem gitu ya. Oke, Bun, ini tersisa ada 2 poin lagi mengenai makna batin. Yang kelima ada raja. Iya. Raja atau harap. Ini bagaimana? Iya, Saya itu. belum paham ini. Kalau misalnya orang sholat khusyuk, pasti di dalam hati kan ada harapan. Misalnya ya Allah saya sholat kan ini khusyuk, saya berusaha untuk khusyuk ya Allah agar saya besok bisa masuk surga, atau saya dosanya diampuni oleh Allah. Itu kan berarti kan punya harapan kan? Betul. Yaitu jadi saking khusyuknya dia sampai hatinya itu berharap sekali supaya saya bisa masuk surga atau semua dosa-dosa saya diampuni. Itu harapannya seperti itu, harapan Iya. orang sholat. Jadi tidak ada orang sholat nggak ada harapan apa-apa, ya kan? Iya, justru karena Iya. mengharap sesuatu. Iya. Karena mungkin ada satu harapan dia bisa doa dia bisa diijabah, makanya Iya. dia pengen menghadirkan Iya. hati dengan Iya. khusyuk gitu kan, Iya. menghadirkan hati dengan betul-betul fokus kepada Allah Iya. Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lain Bun ya. Betul. Jadi kadang-kadang mengharap sesuatu misalkan biar dilihat calon mertua atau calon pacar gitu ya. Jadi niatnya tuh seperti itu kan suka ada tuh Bun ya. Sholat gitu Iya. terus pengen yang ya itu dia kelihatan khusyuk, tapi karena dia mengharap sesuatu yang artinya bisa jadi dalam itu tanda kutip terutamanya ya. harapan minta dikasih surga atau minta dosa-dosanya diampuni kan gitu. Jadi ada harapan di dalam hati seperti itu supaya tidak terlintas kemana-mana Kemana-mana ya. Iya. Ya, baik, ini yang terakhir pun ada makna batin. Yang terakhir ada haya. Saya sering dengar nih kalau orang Arab nih suka nyebut haya, aneh haya, berarti itu rasa malu ya Bun ya. Nah ini bagaimana nih kalau rasa malunya dalam hal kekhusyuan menjalankan ibadah sholat? Iya, ya, saya rasa sama, malu kepada Allah karena namanya kita manusia biasa, tidak luput dari khilaf, tidak luput dari lupa, tidak luput dari dosa. Ya kita ada rasa malu pas terakhir mau
sholat selesai, pasti kan dia ingat misalnya dosa apa yang pernah dijalani gitu kan, pasti ingat, namanya manusia ya, itu kita punya rasa malu gitu. Makanya setelah salam kita dianjurkan untuk baca istighfar, berarti waktu billahi, kemudian zikirnya subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar itu kan. Jadi itu yang terakhir kaya itu terakhir karena kita punya rasa malu karena berbuat yang tidak melanggar perintah Allah SWT. Tapi kan Allah Maha Pengampun, kalau bisa istighfar, kemudian menyanjung Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, kemudian Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, ya kan? Betul. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, itu dibaca 33 kali itu insya Allah dosanya diampuni. Makanya kalau sholatnya bisa khusyuk itu besok di akhirat dihisab langsung masuk surga kan karena seperti itu, yang memahami 6 makna batin. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan pemirsa ya, dari 6 makna batin yang sudah kita jelaskan dari episode kali ini bisa menjadi satu pelajaran untuk para pemirsa setia Samawa Channel dimanapun berada. Dan mudah-mudahan insya Allah dari 6 makna batin ini kita bisa belajar bagaimana cara kita supaya bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat kita. Yang pertama tadi ada menghadirkan hati, ya Bun ya. Yang kemudian yang kedua ada tafahum atau kepahaman, yang ketiga ada takzim, yang keempat haibah, yang kelima raja, dan yang keenam haya, ya, haya atau malu. Tapi Bun, jangan malu-malu nih buat pemirsa, tetap untuk like, share, komen, dan subscribe acara ini karena insya Allah mudah-mudahan ya, kalau Anda sudah like, comment, share, dan subscribe acara ini, insya Allah kita doakan semoga insya Allah para pemirsa semua saya yang setia sama-sama diberikan berkah umur yang panjang dan diberikan berkah rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Di sesi ketiga kita akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksinya Samawa. Dan untuk sahabat-sahabat Samawa dimanapun berada bisa kembali berinteraksi bersama kami. Layangkan WA Anda ke nomor kami di nomor 0812 8501 2171 0812 8501 2171. Jadi jangan kemana-mana, kita akan membahas untuk menjawab pertanyaan pemirsa setia Samawa di sesi yang ketiga. Kembali bersama Samawa, Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Baik, kembali dalam acara Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah, masih bersama saya Juni Saputra dan masih bersama narasumber kita Bunda Arum. Dan tanpa kita sadari waktu terus berjalan, kita masuk ke sesi ketiga, sesi tanya jawab, dan kita akan membacakan ada sekitar banyak yang masuk ke redaksinya Samawa. Hanya kita akan pilih 4 penanya yang berkaitan dengan tema yang kita bahas pada kesempatan episode kali ini. Bunda, kita akan bacakan 4 pertanyaan Bun ya. Sudah siap ya Bun ya pertanyaannya yang pertama? Ini dari 0877 3059 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Arum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum tentang pernikahan atau bagaimana hukum orang menikah? Ya. Jadi hukum pernikahan itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man rahiba an sunnati falaisa minni. Perkawinan itu adalah sunnahku. Jadi perkawinan itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Berat ya, orang yang nggak sunnah, yang istilahnya nggak sunnah tapi nggak nikah. Hukum. Jadi hukumnya itu memang seperti itu sunnah Rasulullah. Jadi makanya kalau laki-laki itu harus segera menikah apabila sudah cukup umur dan cukup nafkah, gitu ya. Siap kalau misalnya sudah cukup umur belum menikah, Allah sudah takdir Allah, nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban. Jadi makanya harus kita ingat, ini umur saya sudah sekian dan saya sudah cukup memberi nafkah, ya udah sekarang menikah. Kemudian
seorang lelaki menikahi wanita itu juga ada dalam ketetapan Islam. Hukum ketetapan Islam itu ada 5. Yang pertama jaiz atau diperbolehkan ya. Yang kedua wajib. Yang ketiga sunnah. Yang keempat haram. Yang kelima makruh. Jadi misalnya tadi diperbolehkan ya jaiz, yang kedua wajib. Seorang lelaki wajib menikah apabila sudah cukup umur dan sudah cukup harta untuk memberi nafkah, tapi nafsu birahi tidak terkendali. Itu wajib menikah. Karena takutnya kalau zina kan tadi dosa ya, wala taqrabu zina gitu kan. Janganlah mendekati zina. Kemudian yang sunnah, apabila seorang lelaki dia sudah cukup umur, sudah cukup untuk nafkahi istri, tapi dia masih terkendali syahwatnya. Mungkin dia berpikir supaya saya dihargai sama mertua sama istri, saya sekalipun sudah cukup nafkah, tapi saya mau beli rumah dulu mau beli mobil dulu biar saya dihormati mertua atau istri itu kan. Tapi dia masih terkendali, memang nafsunya masih terkendali. Dia bilang supaya saya terkendali nafsunya, saya puasa Senin Kamis itu kan misalnya. Tapi satu sisi boleh, satu sisi apabila sudah cukup itu belum nikah, sudah takdir Allah yang dikhawatirkan besok di akhirat dipertanggung jawab. Karena namanya rezeki Allah pasti memberi kedua-duanya. Misalnya menikahi istri, menikah dengan perempuan sekalipun dia terkendali syahwatnya misalnya, Allah nanti akan memberikan rezeki dua-duanya. Tapi itu hak mereka. Ya karena memang kan jodoh, rezeki, maut itu Allah yang atur. Walaupun kita sudah cukup umur, kita punya harta yang istilahnya cukup untuk menafkahi istri, tapi karena memang kan itu ya tadi punya jodoh itu memang Allah yang atur. Tapi karena jodohnya belum dihadirkan oleh Allah, jadi seolah-olah kayak orang tuh mikirnya nggak mau nikah atau bagaimana gitu punya, padahal ya kembali lagi bahwa jodoh itu Allah yang atur kan. Walaupun kita sudah cukup umur gitu kan, dengan pengertian bahwa memang tidak bisa dipaksakan. Iya, tapi di situ nggak ada hadis jodoh itu Allah yang ngatur. Kemudian misalnya dia sudah cukup harta untuk memberi nafkah, dia belum nikah, tapi nanti kalau dia syahwatnya nggak terkendali, terus dia bilang suruh nikah, kan jodoh Allah yang ngatur jodoh. Jadi saya belum dikasih jodoh oleh Allah, padahal dia syahwatnya nggak terkendali, itu nggak boleh, itu dosa. Ya, artinya memang harus memang bisa mempertanggungjawabkan syahwatnya ya Bun ya. Yang berpertanggungan nomor 1 itu. Jadi jangan sampai itu kan hadisnya berbunyi kayak golongan pemuda, apabila kamu belum sudah cukup umur dan cukup nafkah, maka kawinlah, sebab kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, kan gitu bunyi hadisnya. Ya, jadi dengan kata lain bahwa hukum orang menikah itu adalah sunnah begitu, sunnahnya. Ada tadi mulai wajib, sunnah, jaiz, wajib, sunnah, makruh, iya, haram terakhir. Iya. Nah ini coba Bun, saya sedikit barangkali. Kalau yang haram seperti apa? Yang makruh dulu, yang makruh. Makruh ya? Iya. Kalau yang makruh mah begini, misalnya, mohon maaf, ada seorang laki-laki misalnya cari kerja kesana kemari susah, tapi tidak dengan cara berdoa kepada Allah, misalnya berdoa kepada Allah belum juga misalnya ya, belum dapat juga itu. Terus dia akhirnya putus asa, dia nggak lamar kerja lagi. Saya mau cari istri yang punya gaji aja deh, biar bisa makan, biar bisa numpang, misalnya numpang makan, numpang hidup, kasarnya numpang hidup lah. Iya gitu misalnya. Itu jadi hukumnya makruh, jadi nggak dapat pahala karena seorang laki-laki kan wajib memberi nafkah pada istri. Jadi berarti niatnya dia ini
nggak bagus lah Nggak, itu. yang Boleh dibilang tidak baik. Iya kan kerja banyak, misalnya kerja serabutan, kerja Apapun, kasar, iya. malu itu kan. Padahal kan di hadapan Allah pekerjaan yang paling mulia itu adalah pekerjaan serabutan, pekerjaan kasar. Itu di hadapan Allah itu Paling lebih mulia. mulia. Iya. Jadi jangan menganggap kerja hina itu justru tidak hina. Kalau kerja hina itu ada sendiri, kerja yang melanggar hukum Islam. Islam. Iya, kayak maling kan kerjaan. Oh iya ya. Ya kan melanggar hukum Islam, Oh, nggak boleh. iya. Kalau masa pekerjaan maling, Iya. pekerjaan copet misalnya, itu nggak mungkin itu yang dilarang. Nipu. Ah, Iya. Ya Allah subhanahu wa Oke, ta'ala. alhamdulillah ya Bun ya. Nauzubillah. Jadi sekali lagi untuk remaja Ya. putra putri yang memang sudah siap menikah, maka segeralah menikah ya, dengan tentunya izin Allah Subhanahu wa taala, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya Bun ya. Ya baik, kembali seru sekali. Masih satu Oh lagi. iya yang haram ya. Haram. Yang haram dulu ya. Dia haram Iya. bagaimana Bun? Ya misalnya haram. Misalnya orang dulunya pernah kenal baik misalnya, kemudian pernah ada masalah yang menyakitkan misalnya, dia pengen balas dendam misalnya ini ya. Kemudian saya mau balas dendam supaya tidak ketahuan, mendingan saya nikahin dia. Nanti kalau sudah jadi istrinya dia Saya ini mau gebukin misalnya, itu kan namanya niat nggak bagus, ya kan? Dulu Bunda pernah nonton sinetronnya itu judulnya Janjiku itu, yang Janjiku dibintangi oleh Paramitha Rusady sama Uli Arta. ya. Kalau sekarang itu ada Bun. Ada sekarang Ikatan Cinta. Oh judulnya Ikatan Cinta. Ikatan Cinta sekarang ya. Kalau saya baca sinopsisnya gitu ya, katanya sih begitu. Iya. Menurut istri saya Bun. Oh. Jadi ini dia nikahin si A ini Iya. itu karena mau balas dendam tadinya gitu Iya. kan. Nah tapi kesini timbul rasa cinta. Gitu. Iya. Kalau kayak gitu gimana Bun? Awalnya mungkin memang niatnya nggak bagus mau balas dendam. Iya. Tapi kesininya ternyata dendam itu lama-lama hilang dan timbul rasa cinta. Kalau itu mah nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya, Bu, namanya ya? bukan haram itu karena dia sudah baik. Cuman kalau yang haram itu nanti kalau sudah jadi istrinya dia mau ngebuking supaya tidak ketahuan gitu kan. Ya kan orang kalau suami istri lagi berantem di dalam rumah, ya orang nggak ada yang tahu. Misalnya Ya, ada kan sudah statusnya suami istri iya, kan. suami istri, Orang ada mana- tetangga yang nolongin bilangnya jangan ikut Sama campur urusan gitu kan. Betul, Ya, betul, jadi betul, itu betul. memang tujuannya tidak bagus, itu udah dosa, udah haram. Tapi kalau misalnya niatnya saya mau sekarang sudah jadi istri saya, walau bagaimanapun dulu begini begitu, hilanglah, saya sekarang sudah cinta, sudah sayang, itu bagus, nggak haram. Berarti bukan lagi haram ya, tapi jadi halal gitu ya. Iya. Dari halal semuanya Bun ya. Jadi untuk pemirsa yang tadi sudah bertanya, Iya. ya, itu tadi ada hukum jaiz, ada hukumnya wajib, Wajib, sunnah. sunnah, makruh dan haram. Iya. Nah itu dia, mudah-mudahan lebih paham mengenai hukum orang menikah. Dan kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari dengan nomor telepon 0811 1122 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Arum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau bertanya, saya ini sebagai istri kedua dari suami saya. Saya berpikir suami saya sudah merasa cukup dengan 2 istri. Tapi ternyata suami saya minta izin mau menikahi lagi wanita lain. Nah, dosakah apabila saya melarang suami menikah lagi? Nah, ini Bun. Iya. Sebetulnya kalau melarang itu nggak ada hadisnya ya, nggak ada hadisnya. Misalnya suami mau menikah lagi, istri melarang, itu nggak boleh. Jadi paling tidak itu istrinya tuh nasehati. Oke lah kalau misalnya istri kok nasihatin suami, namanya tidak nasehati, memberi pandangan atau memberi saran atau bertanya. Istri yang mau dinikahi itu bagus perangainya, bagus agamanya atau tidak. Bibit, bebek, bobotnya bagus apa enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya bagus itu misalnya ya bisa rukun kan kira-kira itu. Terus kan dalam Islam kan ada manfaat dan mudorot. Kalau misalnya dinikahin ada manfaatnya daripada nanti mudorotnya banyak, mendingan ya jangan gitu. Itu boleh. Jadi Tapi secara kalau halus secara menanyakan itu sama halus, suami ya. iya, karena kan suami berpikir kan di dalam surat An-Nisa kan
Ayat 3 firman Betul. Allah, "Fankihu ma taubalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Ya kan? Jadi kalau suami biasanya itu mikirnya itu aja, boleh 2, boleh 3 sampai 4 bisa. sampai 4. Jadi nggak ngapalin yang fa'in khiftum ala ta'dilu Selanjutnya ya. itu jarang dihayat. Jarang dihayati yang seterusnya ya. Iya, yang Jadi para seterusnya. suami ini menyangka bahwa oh boleh. Iya benar sampai 4 pun boleh kalau memang kita mampu secara lahir dan batin. Iya. Begitu kan, dan Secara adil. secara adil itu boleh kan, cuman Iya. tidak difahami nih Yang fa'in lanjutannya. khiftum ala ta'dilu fawahida. Kalau tetapi kalau kamu tidak khawatir tidak bisa berlaku adil, maka nikailah satu wanita saja. Itu jarang dihayati. Tapi ada juga lelaki yang menghayati, makanya Ada juga, tidak betul. mau saya takut tidak berlaku adil lah, malah jadi dosa. Karena di dalam hadis, orang yang punya istri lebih dari satu kemudian tidak adil, besok di hadapan Allah itu jalannya bungkuk miring. Bungkuk miring, udah bungkuk miring, itu bahaya tuh. Tapi ternyata ada juga ya Bun, yang memang ada juga yang memang berlaku adil. Contohnya ada di daerah, kalau tidak salah di sana ada hidup dengan 10 istrinya dalam satu rumah yang memang luas, berlaku adil dan memang secara materi, secara mencukupi semuanya. Dan ternyata kalau saya lihat dari wawancaranya itu, ini para istri kayaknya senang banget gitu, nggak ada rasa susah-susahnya gitu. Dan memang dia memiliki yang masjid sendiri, terus kemudian kamar juga ada berapa puluh kamar gitu kan. Nah itu luar biasa, udah kayak sebuah kampung jadinya. Ada kalau nggak salah cuma saya namanya lupa. Saya juga punya cerita menarik ya. Saya pernah ada jamaah saya yang dia istri tua, tapi dia yang pertama, tapi suaminya istrinya 2 berarti 3 ya. Terus saya bilang, aduh ibu ini ahli surga nih. Jadi bapaknya sekalipun punya 2, 3 nggak apa-apa ya Bu ya, alhamdulillah ibu istri asli. Iyalah saya bunda, kalau saya mah suami saya anggap botol aja. Nah, botol? Ya kok botol Bu? Iya botolnya milik saya, isinya mah ditumpahin kemana-mana biarin aja, yang penting botolnya milik saya gitu. Maksudnya dalam artian botol seperti apa? Iya dia bilang katanya dia itu sabar sekalipun suaminya punya istri lagi di Batu, dia sabar. Nah, saya bilang ya ibu itu istri solihah, ibu insya Allah sudah dapat surganya Allah ya Bu ya, karena kayaknya ibu sabar aja sih punya suami menerima. Tapi dia bilang iyalah bunda saya memang menganggap suami saya itu ibarat botol, mengibaratkan botol, jadi isinya dituang kemana-mana, nggak apa-apa, yang penting botolnya milik saya gitu. Gitu ya. Iya, jadi seru juga ya. Iya, jadi paling tidak ya istrinya harus sabar kayak itu tadi. Harus sabar dan menghayati firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Jadi kembali lagi ujung-ujungnya kepada sabar dan sholat semuanya ya. Artinya semua itu bisa diselesaikan dengan sabar dan sholat ya. Istri solihah juga mungkin seperti itu. Ya baik, mudah-mudahan ini yang sudah menanyakan tentang pertanyaan ini mudah-mudahan bisa terjawab ya. Bisa terjawab bahwa memang tidak ada larangan seorang istri melarang suami untuk menikah lagi, tapi mencoba untuk memberikan solusi terbaik itu dianjurkan, karena itu akan mungkin merubah pola pikir suaminya nih. Iya, istrinya bagus ke agamanya, terutama perangainya. Betul. Karena memang kalau melarang sih nggak boleh ya, karena memang sudah ada dalam Al-Quran An-Nisa ayat 3. Tapi juga para suami nih harus dicermati juga tuh ujungnya ya. Jangan cuman boleh 3-4 aja tapi ujungnya nggak dicermati. Iya, hitung ala ta'dilu fawahida. Iya, boleh gitu ya. Kalau misalkan kalian tidak mampu untuk berlaku adil, cukuplah menikahi 1 orang istri saja.
Itu ya Bun ya. Satu wanita. Satu wanita saja ya. Baik. Kembali kita ke tanya jawab berikutnya, ada di pertanyaan ketiga. Ini dari nomor telepon 0823 2284 sekian sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Arum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau bertanya, alhamdulillah saya punya suami orangnya rajin sholat dan rajin zikir. Tapi saya tidak habis pikir. Suatu saat suami saya sering nggak pulang ke rumah. Pas lama-lama dicermati, ternyata sering tidur di rumah pacarnya. Wah, ini suami apa ini namanya, berkolega. Nah, menurut hukum, apakah suami saya sholat dan zikirnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini iya kan. Kalau orang tetap sholatnya rajin, zikirnya rajin, itu mungkin tidur di rumah pacarnya mungkin sudah dinikahi diam-diam. Kalau misalnya belum dinikahin zina, nggak mungkin dia tetap sholatnya rajin, zikirnya rajin. Betul. Karena kalau orang berbuat maksiat, berbuat dosa, itu sholat itu enggan, masuk masjid aja takut, malu, biasanya seperti itu. Kalau dia tetap rajin sholat, rajin zikir, berarti mungkin dia itu tidak berzina. Mungkin yang dibilang pacarnya itu sudah dinikahi diam-diam, jadi istrinya nggak tahu itu, tapi dia udah sah nikah. tapi seharusnya kalau emang dia curiga atau apa, kan bisa ditanyakan kepada suaminya, sudah dinikahi atau belum? Dia gitu suaminya kan? merahasiakan kan. Nah, itu dia yang Ya kan? Ya mungkin takutnya kalau ngaku terus nanti bertengkar atau bagaimana, ya kan? Nah. Kan seringkali ada memang itu contohnya yang padanannya itu memang seperti itu. Makanya orang kalau misalnya dikir bisa lama tuh. Kalau dia pernah berbuat dosa, itu dikir baru 10 menit aja pantat udah panas gitu orang. Iya, tapi dia misalnya mampu dikir lama kan berarti dia tidak menjalankan zina, tidak menjalankan maksiat kan? Karena kan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 ya, inna sholata tanha 'anil fahsya wa munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu kan. Jadi kayaknya mungkin menurut saya itu suaminya sudah menikah dengan wanita yang sering tidur bisa. Betul. Tapi intinya tuh ini hubungannya dengan istilahnya dengan zikir dan sholatnya ini apa ya punya, soalnya yang ini perkiraan aja. Mungkin ya sholat kalau misalnya dia memang tidak berzina, kalau memang sudah dinikahi, itu ya sholatnya kan pasti diterima oleh Allah, diterima oleh Allah. Kalau misalnya belum nikah ya itu urusan Allah. Tapi saya pernah baca di salah satu kitab ya, cuma lupa itu, katanya kelak di hari kiamat itu ada umatnya Rasulullah yang berada di neraka katanya. Terus malaikat Malik suka dengerin, katanya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, katanya begitu. Terus malaikat Malik dengerin, loh kok ada umatnya Muhammad nyasar ke sini gitu. Pas itu lagi dengar lagi dikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iya itu umatnya Muhammad kok ada di neraka. Akhirnya kan manggil, ya Muhammad itu umat kamu ada di neraka gitu kan. Terus katanya Rasulullah jemput gitu kan, kayak gitu. Begitu dijemput, diambil, disiram air surga gitu kan. Disiram air surga, kan mungkin yang angkat malaikat Malik ya, kali diangkat terus disiram air surga, terus ditanya, kenapa kamu sampai nyasar ke sini? Kamu dulu waktu di dunia sholat ya Rasul, zakat ya Rasul, itu puasa ya Rasul, haji ya Rasul. Loh, kenapa kamu kok sampai masuk neraka gitu? Tapi orang zaman sekarang nambahin, katanya gini, oh iya, dia jawab, katanya iya soalnya STMJ katanya. Apa itu STMJ? Sholatnya terus, maksiatnya jalan katanya. STMJ. Saya pikir minuman Bun, STMJ sudah muncul gitu ya. Iya. Jadi sholatnya STMJ, jadi sholat terus, maksiat jalan. Iya, itu kata orang zaman sekarang. Sekarang ya. Lagi ngetren-ngetrennya bahasa STMJ.
Jadi itu mungkin seperti itu, mungkin sudah dinikahin dia, Iya. tapi istrinya enggak dengar kalau dia sudah Ya. nikah. Jadi intinya hukum dari zikir dan sholatnya si laki-laki ini, kalau misalnya seandainya dia sudah Masih. menikahi Oh, si iya. perempuan ini, itu tidak ada Iya. ininya ya, silakan Ya, aja itu diterima, iya. diterima ininya, diterima zikir Iya, dan sholatnya. iya. Tapi kalau ternyata dia tidak menikah, artinya dia Iya. zina, Iya. berarti zikir sama sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ tadi masuk neraka, Masuk katanya neraka, begitu. kelak umatnya Nabi Muhammad ada yang masuk di neraka tapi zikir itu kan. Betul, betul, betul. Iya, jadi mungkin seperti itu zikir. Gambarannya seperti itu ya. Gambarannya. Zikir sholatnya rajin tapi maksiatnya tetap juga. Jalan. Itu dikarenakan dia ini dalam kasus bahwa dia tidur dengan pacarnya ini tanpa status. Iya, Nah, misalnya status. seperti itu. Tapi kalau misalnya jelas sudah nikah sebetulnya istrinya itu kan biasanya gitu, setelah dengar nikah terus suaminya suruh cerai kan betul, gitu. betul. Sebetulnya nggak boleh, kalau memang sudah dengar suaminya nikah nggak boleh nyuruh cerai. Itu di Al-Quran surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5 itu, yang itu istrinya suruh membaca Al-Quran surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Jadi yang sudah dihalalkan tidak boleh diharamkan. Misalnya suruh dicerai nurut suaminya karena takut. Ya. Itu Allah nggak boleh. Tapi kayaknya kebanyakan pun kalau kayak gitu kasusnya biasanya si perempuan ini yang minta cerai, bukan dia menyuruh. Ya ada juga sih yang menyuruh suaminya menceraikan istri yang barunya ini. Tapi kebanyakan karena yang perempuan yang pertama ini, saya pertama tidak mau dimadu, jadi ya sudah, soal kamu ceraikan aja saya. Bisa kan seperti itu kebanyakan ya. Ya nggak apa-apa, sekalipun cerai hukumnya makruh ya, tapi kan ya memang diperbolehkan, ya nggak apa-apa. Itu Ya, kan karena mungkin hak istrinya. Iya, karena mungkin dia merasa terzolimi, ya mendingan bercerai mungkin dari dalam hati kan, daripada saya terzolimi dengan kamu menikah lagi diam-diam tanpa sepengetahuan saya, gitu kan. Dengan kamu diam-diam nikah aja, saya sudah terzolimi, gitu kan, begitu ya. Oke, aduh seru banget ini. Mas kameramen, bagaimana? Masih ngantuk? Ya, kembali kita ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan terakhir. Ya, karena memang banyak sekali pertanyaan yang masuk ke redaksinya Samawa. Nanti kita pilih hanya 4 saja pertanyaan yang akan mewakili beberapa pertanyaan dari para pemirsa setia Samawa. Ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Arum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah apabila saya menikah dengan wanita cantik, kalau masalah watak dan lain-lain urusan belakangan? Nah, ini mungkin menikah memandang fisik ini ya. Iya. Bolehkah apabila saya menikah dengan wanita cantik, sementara masalah watak dan lain-lain urusan belakangan? Nah, Iya. sementara ada syarat-syarat tertentu ya Bun ya untuk menikahi seseorang, baik perempuan maupun laki-laki. Bagaimana Bun? Iya, kalau misalnya dinasihati dulu nurut ya nggak apa-apa. Misalnya, ini saya kan misalnya kalau nikah maunya sama yang cantik. Kalau saya dapat yang cantik, saya nasihatilah supaya akhlaknya baik, Akhlaknya baik. supaya sama keluarga saya juga mau menerima, mau menghormati, gitu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau ngikuti sabda Rasulullah ya boleh. Misalnya kan dalam hadis kan, janganlah kamu menikahi perempuan yang karena kecantikannya. Mungkin kecantikannya itu bisa membuat kerusakan pada mereka sendiri gitu. Jadi nikahilah barang siapa yang menikahi wanita karena agamanya, maka Allah akan memberi karunia berupa harta. Itu hadisnya bunyinya man nakakaha bidiniha razaqahullah humalaha. Jadi barang siapa yang menikahi wanita karena agamanya, maka Allah akan memberikan karunia dan rezeki berupa harta. Ya razaqahullah humalaha. Iya. Soalnya di sini juga si penanya tidak menjelaskan ini agamanya beda apa sama gitu kan. Padahal cantik kan. ya cuma cantik aja di sini. Padahal yang utamanya kan agamanya dulu ya Bun ya. Iya. Ya, untuk menikah seseorang itu baik laki-laki perempuan itu agamanya harus sama dengan kita. Tapi yang cantik akhlaknya baik juga ada juga. Ada juga. Cuma memang kalau agamanya beda bagaimana Bun?
Iya, tapi di situ disebutkan nggak pakai agama di sini tidak menyebutkan agamanya sama atau iya, kalau ya kalau agamanya beda ya harus apa disatukan dulu mau Betul. kan. Ya, berarti kan- Kalau misalnya nggak kan zina. Nah, utamanya kan memang harus agamanya sama kan. Yang mudah-mudahan ini yang nanya nih si entah apa namanya si Mas ini, si Abang ini, mudah-mudahan ini yang nanyanya ini adalah memilih wanita yang memang agamanya sama dan juga cantik. Iya, gitu. Yang maunya kan laki-laki maunya yang cantik, yang Iya. kaya, Aduh. ya agamanya bagus, itu kan jarang yang sempurna seperti itu. Dan lagi sekarang itu sekalipun nggak cantik, itu kan banyak salon-salon ya Bisa merubah. bisa merubah makeover menjadi gitu. cantik. Iya. Ya, jadi jangan wes kata kameramen kita tambal sulam pun begini saya tambal sulam namanya. Iya, para pemirsa, tidak terasa 30 menit kita sudah lalui bersama-sama di Samawa Sakinah Mawaddah Warahmah. Dan ya, kita akan ketemu lagi nanti di episode berikutnya, episode yang ke-6. Tapi jangan lupa ya untuk terus menyaksikan Samawa Channel dan untuk terus berikan komen terbaik Anda kepada kami, karena insya Allah itu semua akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan milik kami. Karena itu tetap untuk like, share, komen dan subscribe acara ini, dan mudah-mudahan like, komen, subscribe dan juga share dari pemirsa setia semuanya itu akan memberikan sesuatu yang lebih baik untuk kami ke depannya. Dan untuk menutup episode kali ini, kita akan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendengarkan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bunda. Silakan Bunda. Ya, pemirsa, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kaum remaja putra dan putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama-sama agar kita diberi panjang umur, sehat walafiat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fatan fil jasadi wa sihatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal maut. Kamu ya Allah, kamu ya. Kami mohon agar kami beserta putra-putri kami, cucu-cucu kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami dan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Ya Allah, mohon diberi kemenangan, keselamatan, kesehatan, sehat walafiat panjang umur. Ya Allah, selamat dunia akhirat. Ya Allah, sehingga kelak bertemu dengan Engkau ya Allah di arsy dengan keadaan fitrah tanpa dosa ya Allah. Mohon diampuni dosa-dosanya, mohon diterima taubatnya ya Allah, dan mohon dikabulkan doa-doa kami ya Allah. Amin ya Allah, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Arum yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua. Semoga insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, episode ke-6, dalam kondisi tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Karena insya Allah kita akan tetap menjaga yang namanya 5M. Yang pertama yaitu menggunakan masker, yang kedua menjaga jarak aman Anda, yang ketiga menggunakan hand sanitizer dengan air yang mengalir, yang keempat adalah mengurangi atau menjauhi kerumunan. Kemudian yang kelima, mengurangi mobilitas atau interaksi yang berlebihan. Karena itu akan menghindari kita, akan menghilangkan kita dari penyakit yang namanya corona. Dan mudah-mudahan insya Allah semoga corona cepat berlalu biar kita bisa live ya Bun ya. Kita pengennya live, ada pemirsa, ya, ada audiens kita di sini, jadi lebih meriah lagi acara Samawa, lebih insya Allah lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali untuk pemirsa setia Samawa, untuk yang ingin berinteraksi atau sekedar bertanya mengenai apapun itu, silahkan langsung bisa melayangkan ke nomor WA 0812 8501 2171. Kami
Kami ulangi 0812-8501-2171 dan silahkan kirim pertanyaan sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari para pemirsa semua di episode berikutnya. Karena itu mari kita sama-sama tutup dan membacakan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Judi Saputra pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Sama Sakinah Mawaddah Warahmah. لو كان بيننا الحبيب لدنا القصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب ودة الله فيجيب الوالد